Halo, saya Hendra Gunawan, dosen Matematika FMIPA ITB. Dalam video ini saya akan membahas tentang bilangan real, pertaksamaan, dan grafik persamaan yang merupakan bab 0 dari mata kuliah Matematika 1A di ITB. Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan memahami konsep bilangan real, dapat menyelesaikan pertaksamaan sederhana, memahami sistem koordinat Kartesius, dan dapat membuat sketsa grafik fungsi sederhana. Bahan ini dapat Anda pelajari juga dari buku Warburg, Purcell, dan Rigdon terbitan tahun 2007. Sebetulnya materi ini dipersiapkan khusus oleh dosen lain yang juga mengajar mata kuliah Matematika 1A, namun saya merasa perlu membuat video ini sebagai rangkuman dari bab 0. Jadi dalam bab video ini saya tidak akan terlalu rinci ya. Baiklah, tentang bilangan real, kita memahaminya bilangan real ini sebagai bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk desimal. Ada bilangan di depan tanda koma dan di belakang tanda koma B1, B2, B3, dan seterusnya. Bentuk desimal yang berhenti atau berulang menyatakan bilangan rasional. Misalnya 0,5 sama dengan setengah. Sementara 0,33333 dan seterusnya sama dengan sepertiga. Bentuk desimal yang tak berhenti dan tak berulang menyatakan bilangan irasional. Sebagai contoh, akar 2 sama dengan 1,41421356623 dan seterusnya. Tidak berhenti maupun tidak berulang. Demikian juga dengan pi yang sama dengan 3,14159263535 dan seterusnya. Sistem bilangan real R dengan operasi penjumlahan dan perkalian padanya memenuhi beberapa sifat, yaitu sifat aljabar, yang terdiri atas 9 sifat, ada sifat komutatif terhadap penjumlahan dan perkalian, asosiatif terhadap penjumlahan dan perkalian, adanya unsur identitas penjumlahan dan perkalian, adanya unsur lawan dan kebalikan, serta sifat distributif. Lalu ada sifat urutan yang melibatkan lambang lebih kecil daripada, sama dengan, serta lebih besar daripada, yang terkait dengan adanya bilangan positif, sifat transitif, dan hukum trikotomi. Lalu ada sifat kelengkapan yang menyatakan bahwa R merupakan garis yang tak berlubang. Kita mengenal garis bilangan real sebagai representasi dari himpunan bilangan real R. Dalam berargumentasi, kita akan sering menggunakan kalimat jika bla bla bla, maka dada begitu ya. Nah, ingat saja tabel kebenaran implikasi jika P maka Q, kalau P-nya benar, Q-nya salah, maka jika P maka Q bernilai salah. Selain itu, jika P maka Q akan bernilai benar. Jadi benar atau salah kalimat berikut, silakan Anda diskusikan bersama teman-teman sekelas ya. Nah, beranjak ke pertaksamaan dan nilai mutlak. Kalimat seperti seperempat lebih kecil daripada setengah merupakan suatu ketaksamaan yang benar dalam hal ini. Kalimat seper X lebih kecil daripada setengah merupakan pertaksamaan atau ketaksamaan yang kebenarannya masih terbuka. Ia bisa benar, bisa juga salah, tergantung pada nilai X yang dipilih. Menyelesaikan suatu pertaksamaan dalam X berarti menentukan himpunan semua nilai X yang memenuhi pertaksamaan tersebut. Nah, sebelum saya berikan contoh menyelesaikan pertaksamaan, kita sepakati dulu notasi selang. Ada selang buka AB, ada selang tutup AB, setengah buka, setengah tutup, dan selang yang melibatkan minus tak terhingga atau tak terhingga. Masing-masing bisa dinyatakan sebagai himpunan. Misalnya selang buka AB adalah himpunan bilangan X yang nilainya terletak di antara A dan B. A dan B sendiri di sini tidak termasuk. Nah, sekarang contoh soal menyelesaikan pertaksamaan. Selesaikan pertaksamaan seper X lebih kecil daripada setengah. Untuk menjawabnya, kita tentu harus menggunakan sifat-sifat bilangan real yang relevan. Kita coba menyatakan ketaksamaan seper X lebih kecil daripada setengah sebagai ketaksamaan yang lebih
konklusif yang bisa memberi informasi kepada kita nilai X harus berada di mana. Jadi dari yang pertama ke yang kedua di sebelah kanan, di sini kita mengurangi kedua ruas dengan setengah, kita peroleh ketaksamaan tersebut. Lalu ke ketaksamaan di bawahnya, kita samakan penyebut. Lalu ke ketaksamaan berikutnya, apa yang saya lakukan di sini, kita kalikan kedua ruas dengan 4x kuadrat. Atau dalam kurung 2x pangkat 2 begitu. Jadi kita mengalikan dengan 4x kuadrat, sesuatu yang tidak mungkin negatif. Jadi ketaksamaan tidak berubah dan hasilnya adalah 2 min x kali 2x. Di sini lebih kecil daripada 0. Lalu kita periksa tanda bentuk 2 min x kali 2x tersebut. Kita peroleh tandanya negatif. Di sebelah kiri 0, positif di antara 0 dan 2, dan negatif kembali untuk X lebih besar daripada 2. Yang kita cari adalah yang lebih kecil daripada 0 atau yang negatif. Berarti X di sini haruslah lebih kecil daripada 0 atau X lebih besar daripada 2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah dalam notasi selang, selang min tahingga, 0 gabung selang 2 tahingga. Biasanya disingkat himpunan penyelesaiannya HP gitu ya. Baik, ini nilai mutlak. Nilai mutlak X dalam hal ini menyatakan jarak dari 0 ke X pada garis bilangan real. Nah, sambil membayangkan garis bilangan real, nilai mutlak X dalam hal ini akan sama dengan X jika X lebih besar daripada 0. X berada di kanan 0. Sama dengan 0 kalau X berimpit dengan 0. Sama dengan min X kalau X lebih kecil daripada 0. Di sini X berada di kiri 0, jadi jarak X ke 0 sama saja dengan 0 dikurangi X, jadi hasilnya adalah min X. Beberapa sifat tentang nilai mutlak, ada sifat ini, nilai mutlak A kali B sama dengan nilai mutlak A kali nilai mutlak B. Nilai mutlak X lebih kecil daripada A jika dan hanya jika X berada di antara min A dan A. Tentu saja di sini A adalah suatu bilangan positif. Nilai mutlak A tambah B lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak A tambah nilai mutlak B. Ketaksamaan ini juga dikenal dengan ketaksamaan segitiga. Nilai mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat untuk setiap X anggota R. Ini beberapa soal terkait pertaksamaan. Soal nomor 2, 3, dan 4 melibatkan konsep nilai mutlak. Berikutnya kita akan beranjak ke sistem koordinat dan grafik persamaan. Sistem koordinat Kartesius untuk bidang terdiri dari dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y, yang saling tegak lurus dan berpotongan di titik O, koordinatnya 0,0, yang disebut titik asal. Bidang R2 dalam hal ini akan terbagi atas 4 kuadran, dan setiap titik P pada bidang dapat dinyatakan sebagai pasangan bilangan A dan B, ditulis seperti ini dalam kurung biasa A, B. Dengan A menyatakan jarak bertanda, harusnya ada kata bertanda ya, dari titik P ke sumbu Y, dan B menyatakan jarak bertanda dari titik P ke sumbu X. Kata bertanda yang saya ucapkan berarti bahwa A bisa saja negatif, demikian juga B. Jarak antara dua titik P dan Q pada bidang ditentukan oleh rumus ini yang berasal dari dalil Pitagoras. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik P, A, B dan berjari-jari R diberikan oleh rumus ini, X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Persamaan umum garis lurus pada bidang bisa dinyatakan sebagai persamaan AX tambah BY tambah C sama dengan 0, dengan A dan B tak keduanya 0. Boleh saja salah satu 0 tapi tidak dua-duanya. Kalau B tidak sama dengan 0 khususnya, maka kita bisa mengubah persamaan di atas tadi menjadi bentuk Y sama dengan MX tambah N. Diberikan suatu persamaan dalam X dan Y, kita dapat, tapi belum tentu mudah tentunya, menggambar grafiknya pada sistem koordinat Kartesius. Ada dua contoh yang saya berikan di sini. Contoh pertama, grafik Y sama dengan X kuadrat, bentuknya seperti ini, dikenal sebagai bentuk parabola. Demikian juga grafik X sama dengan Y kuadrat, berbentuk parabola tetapi terbuka ke samping kanan. Sebagai latihan, Anda dapat pula menggambar grafik persamaan yang dituliskan di sini.
kita akan membahas juga nanti grafik fungsi. Nah, tapi konsep fungsi itu sendiri belum kita bahas sekarang, jadi yang baru dibahas di video ini adalah grafik persamaan. Beda ya dari grafik fungsi. Baik, pembahasan lebih rinci tentang materi bab 0 dapat diikuti di kanal Profesor Wono Setiabudi sebagaimana saya singgung di awal video ini tadi. Sampai jumpa di video berikutnya yang akan merangkum materi bab 1.